Oke, banyak ya yang sociopreneur atau social technopreneur yang dia nggak ngejar apa ya besar, udah dia di situ aja tuh, di lingkungan itu aja. Misal di Bogor ya drama kayak itu aja tuh, dikuatin, dibesarin, nggak ngejar yang besar banget, enggak. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi memang kalau social technopreneur gimana caranya dia lebih luas lagi. Kalau sociopreneur kan lebih pemberdayaan ibu-ibu lokal, anak-anak muda lokal dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi itu lebih ke strategi marketing. Karena memang walaupun itu diarahkan ke sosial, tapi tujuan utamanya bukan di situ. Kecuali sepatunya dibuat oleh ibu, terus memberdayakan yang lainnya maupun untuk pengembangan ke depan. Nah, itulah social entrepreneur. Itu ya. Kalau yang bedanya ya, jadi kalau banyak nggak yang jualan seperti itu? Ya. Orang Indonesia dermawan nggak? Dermawan, sangat-sangat dermawan. Iba nggak? Sangat-sangat iba. Nah, itulah yang dioptimalkan oleh para pengusaha. Nah, ini juga sama. Tadi kan why-nya kuat ya. Kenapa saya mau mendirikan Cleanship? Kenapa saya harus memberdayakan anak-anak muda yang lainnya? Kenapa saya harus mengajak teman-teman yang lainnya? Itu kan why, strong why-nya. Kalau Cleanship dikenalnya memang kalau saya menyebutnya cleaning for helping people, atau bersih-bersih untuk membantu banyak orang, atau bersih-bersih untuk kebaikan. Bukan asal ya bersih-bersih aja dan sebagainya, enggak. Tapi kan dari why-nya itu kan udah jelas ya, bahwa saya nggak ada waktu dan sebagainya, nggak punya uang dan sebagainya. Ya udah, akhirnya saya bersihin. Tapi tujuan saya adalah pengen membantu teman-teman saya yang membutuhkan juga. Nah, teknologinya mungkin kalau bisa di-download di Play Store, nanti bulan ini juga launching di App Store. Biasanya kita di web maupun di Play Store. Aplikasinya, penggunaannya ada. Jadi dulu ketika 2019 manual, capek banget saya. Bayangin 10 teman saya bersihin di rumah dosen-dosen yang lainnya, itu ada yang telat, ada komplain, hasilnya seperti apa. Itu nggak bisa di-scalable. Nah, itulah tujuannya teknologi untuk itu. Gimana caranya biar bisa di-scale up? Dengan adanya teknologi ini, aplikasi ini, ataupun dashboard, ataupun yang lainnya, itu kita bisa tinggal lihat dashboardnya aja. Kita bisa lihat, ini anak tepat waktu, hasilnya udah ada apa belum, pelanggan udah review apa belum, pendapatannya berapa anaknya, pendapatan customernya dia supply berapa, donasinya, ngasih tipnya berapa, itu udah ketahuan semua. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk gimana cara pengembangan ke depannya. Dulu 2019 saya belum berpikir itu. Ya ada pikiran itu, ya udah jalan kayak gitu. Bersihin aja. Tapi kan makin berkembang, ini gimana caranya biar bisa membantu lebih banyak anak-anak muda yang lainnya, sekaligus bisa memberdayakan ibu-ibu. Kalau kita memberdayakan ibu-ibunya lebih ke agen-agen. Beliau bisa jualan di kompleknya ataupun di rumah-rumahnya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka bisa dapat pendapatan dari situ. Anaknya bisa bekerja dan bisa lanjut pendidikan. Ini yang retail ya. Jadi kalau kami itu mainnya di B2B sama B2C. Jadi ini yang retail dan ini yang B2B. Jadi kita sekarang mengelola ada hotel, rumah sakit, terus juga kantor, kebun raya. Kalau ke kebun raya Bogor mungkin lihat Cleanship juga. Di anak-anak biasanya keliling itu bersihin toiletnya, bersihin gedung-gedungnya dan sebagainya. Dia pakainya aplikasi doang. Foto, udah dan sebagainya. Di sini ada monitoringnya semua. Jadi bayangin kalau 10, 20, kalau udah 100 lebih, nah itu akan pusing banget kalau nggak pakai ini. Karena dengan adanya dashboard ini, saya tinggal ngecek aja ini anak udah absen apa belum. Terus juga ini saya kasih ke klien untuk bisa lihat langsung setiap bulannya, setiap harinya, pekerjaannya udah selesai apa belum. Terus juga kalau di toilet ataupun areanya ditempelin barcode.
Tujuannya untuk apa? Ketika teman-teman ke toilet, wah kotor nih, tisunya habis, sabunnya habis, kurang bersih, dan sebagainya. Teman-teman tinggal scan, langsung di aja, di review kayak Jakarta ya, ada juga aplikasi itu kan. Diisi kurang bersih ataupun lantainya basah ataupun tisunya habis, Rangers yang ditugaskan di situ, dia langsung terreport, oh ini habis, dia langsung ngambil tuh. Karena dia yang pengunjungnya itu fotoin, otomatis anaknya bisa lebih efisien ya. Karena kalau lebih luas areanya, mereka harus datang dulu, baru kembali lagi ngambil tisunya, balik lagi, itu kan cost ya, maupun nggak efisien. Nah inilah beberapa yang lainnya. Kita ada track location-nya juga, jadi kita tahu ini anak di mana aja kita tahu. Terus juga stock management, biasanya kan kalau di cleaning ada bahan-bahan alat-alat yang cepat habis, hilang. Nah kita manajemennya di situ. Foto dulu, ini dulu di barcode, jadi tahu ini datanya di mana, ini rinciannya seperti apa. Nah inilah yang B2B. Nah ada yang unik di retail ya. Ini kan sasarannya siapa sih? Anak muda? Untuk pelanggannya? Sasarannya siapa kira-kira? Oke, ibu rumah tangga? Business woman? Oke, yang memang sibuk banget. Beliau ibu-ibu mungkin kerja sambil kerja ataupun sambil bisnis, atau ibu rumah tangga yang udah nggak kewalahan dan sebagainya, tinggal di kota yang besar, padat, nyari ART itu susah, dia pasti kesini dan berlangganan. Nah di kami memang ada program One Home One Hope, jadi satu rumah dapat memberikan harapan bagi satu anak untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi berlangganan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, seminggu datang sekali 2 jam, seminggu datang 2 kali 2 jam. Nah anak itu di situ aja tuh terus. Jadi kadang pindah ke ibu satu, ke ibu yang lainnya, pindah lagi ke yang lainnya. Nah di sini uniknya. Kira-kira kalau jadi ibu-ibu nih, yang sosialnya tinggi, yang memang ini ngasih tip nggak? Ngasih donasi nggak ke anak? Nah, setiap anak di kita setiap bulan itu minimal mereka dapat di 500.000 sampai 1 jutaan tip atau donasi. Kita sekarang ada 100-an lebih anak, jadi setiap bulan dari donasi aja atau tip aja itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta bisa terkumpul. Tujuannya untuk apa? Itu kan uang mereka ya. Jadi kita kumpulin dulu sesuai ibunya ngasihnya ke siapa. Misal bersihinnya ke Surpi, ya udah dia berarti ngasihnya dikumpulinnya e-walletnya ke Surpi. Itu digunakan untuk apa? Untuk sekolah mereka ke depannya. Kalau misalnya teman-teman ngasih langsung 100.000 ke mereka, buat apa? Habis nggak? Habis. Buat berapa? Pasti. Buat jajan? Pasti. Itulah yang di menengah ke bawah itu anak literasi keuangannya yang perlu kita ini. Makanya kita arahkan terus. Ada yang ngasih langsung nggak apa-apa, tapi kita arahkan terus ke bapak ibu, kalau bisa ini langsung ke sini ya, makanya itu untuk beasiswanya dia, biar bisa lanjut pendidikan. Tujuannya untuk apa? Ya dengan mereka bekerja di Greenseed, mereka mendapat kenaikan pendapatan. Yang tadinya nggak ada pendapatan jadi ada pendapatan. Yang tadinya pendapatannya kecil karena dia sering ngambil jadi tambah besar. Sambil mereka bisa lanjut pendidikan. Di anak-anak kita dari pagi sampai sore dia kerja, malamnya dia kuliah. Ada yang Sabtu doang dia kuliah di Unpam ada. Dia kuliah aja tuh. Kami juga kerjasama dengan beberapa kampus, akhirnya gratis kita kerjasama dengan kampusnya kita gratisin, kita bayar, udah anaknya bisa kuliah dengan gratis. Lanjut pendidikan. Dan setelah lulus mereka akan jadi pribadi yang lebih baik dan sukses, sehingga bisa menarik pribadi dan keluarganya keluar dari garis kemiskinannya. Fokus kami adalah 3 hal. Tadi misi sosial, pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan. Oh ini perjalanan saya mungkin. Jadi tadi yang dibilang, tadi lihat ya Pandi ya. Pandi itu saya ketemu di waktu SMA di Pekalongan.
umur pas kelas saya 11. Jadi nggak nyangka juga bisa ke sini. Jadi tahun 2014 ini perjalanan saya, sekarang saya 26. Masuk ke IPB melalui jalur SNMPTN, dapat beasiswa bidik misi. Tadinya pendiam tuh. Habis itu aktif organisasi, 7 organisasi, 14 kepanitiaan. Tipes saya. Masuk rumah sakit berapa kali, ya itulah proses. Lanjut lagi, mulai aktif nyoba-nyoba. Kalau dulu saya memang dari S1 udah saya canangkan bahwa tahun pertama tahun akademik, tahun kedua tahun organisasi, saya fokus organisasi. Tahun pertama saya fokus sampai nilai saya paling tinggi 3, hampir 4 dihitung ya. Tahun ketiga saya fokus bisnis dan prestasi, makanya saya coba bisnis, coba lomba-lomba ke berbagai luar kota, berbagai pulau saya udah pernah datangi dari biaya IPB. Yang terakhir saya fokus skripsi, makanya saya lulus tepat waktu S1-nya. Kalau S2-nya ya nah, gimana ya? Ya hampir DO waktu itu, karena semester 7. Jadi untungnya sadar dulu tuh, ya udah nyelesain dulu S2-nya, akhirnya fokus lagi ke prinsip. Makanya ini perjalanannya fokus pengembangan dan sebagainya sampai ekspansi ke beberapa kota di Indonesia. Nah, ini perjalanannya ya. Ini SWA dulu diliput sama majalah SWA atau online. Jadi ini perjalanannya, jadi di batik dulu, makanan minuman, konveksi, Jack Tour. Tahu nggak Jack Tour? Jadi saya nemenin cewek-cewek galau atau stres habis ujian atau putus cinta, saya ajak ke Curug. Jadi saya paketin. Biasanya kan orang-orang Jakarta atau sekitarnya kan nggak pernah ke sana ya. Ya udah saya paketin. Ini 1 juta ya, bayar 1 juta. Motor saya udah sediain, tempat masuk wisata udah saya bayarin, makan udah saya bayarin, cerita mangga gitu. Enak nggak? Nah itulah bisnis saya salah satunya. Melihat peluang nggak? Melihat peluang itu. Kalau ini diseriusin, ya mungkin istri saya lebih dari berapa gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada peluang itu saya lihat. Tapi akhirnya dari semua ini saya kan melihat ya bahwa ini beda semua nggak sih bidangnya? Batik, fashion, makanan minuman, F&B, konveksi, jasa ya, yaitu jasa, bantu desa ini startup, pemberdayaan desa, pusing karena birokrasinya susah, jadi nyerah, jadi akhirnya di Linsir. Nah ini semua saya rasakan dan akhirnya saya menemukan bidang yang saya suka yaitu di jasa. Nah ini awal mula saya dulu ya. Jadi awal mulanya memang saya ingat banget uang 100.000 di ATM untuk 2 mingguan. Makanya gimana caranya saya dapat hari itu juga atau besoknya saya dapat uang aja dari mana aja. Ya udah saya tawarin ke ibu dosen saya. Yang dulu saya tawarin batik saya waktu awal-awal masuk ke IPB. Jadi panjang tuh perjalanannya. Saya menjalin relasi sama bu dosen saya enggak hanya dari kemarin aja enggak, tapi udah lama. Dan itu emang takdirnya juga ya. Nah inilah konsepnya di Prinsip. Jadi anak-anak di Prinsip, ini cita-cita saya ingin menyekolahkan 1.000 anak. Karena saya berpikir bahwa pendidikan bisa merubah pola pikir manusia dan bisa merubah masa depannya. Tapi lebih milih makan gratis ya. Ya, itu udah diganti. Tapi maksudnya pendidikan memang investasi yang panjang. Gak bisa langsung tiba-tiba sukses, gak bisa. Tapi dari pendidikan, lingkungan bagus nggak? Bagus. Terus juga relasi maupun pendidikan ilmu akan jauh dapat lebih enak gitu. Makanya ini di Prinsip kita ada pendidikannya, makanya mereka kita sekolahin, kita kuliahin, ataupun sekolah paket, ataupun
biasanya mereka yang nggak mau sekolah maupun kuliah kita arahin ke pelatihan atau sertifikasi. Tujuan untuk apa? Karena kuliah kan panjang ya, 4 tahun, 3 tahun. Dulu waktu 2020 saya mencanangkan ini, baru kerja, dia udah bagus tuh kerjanya bagus, saya tawarin kuliah, mau nggak kuliah? Mau dong, gratis. Yang terjadi apa? Cuti. Nah, ternyata nggak semua anak bisa kuliah sambil kerja, karena nggak gampang itu. Hanya anak-anak tertentu yang memang punya passion, punya kemauan yang kuat, dia bisa bertahan. Makanya anak Indonesia ada yang dia sambil sekolah, kita biasanya dampingin juga. Kamu minat bakatnya kemana? Tujuan mimpimu kemana? Mereka aja mimpi aja nih ya, dia nggak berani. Itulah yang agak miris juga sebenarnya. Mimpi aja mereka nggak berani. Makanya kita terus jalin, terus ini karena lihat teman-temannya pada sekolah sambil kerja, sambil kuliah, akhirnya dia ada semangat untuk bisa melanjutkan pendidikan. Yang selanjutnya pengalaman. Mereka dapat ke pelanggan, kira-kira mereka belajar apa? Misalnya ya, saya datang ke rumah dosen, saya belajar apa tuh? Komunikasi. Halo Ibu, selamat siang, saya Dikon. Coba anaknya pendiam. Mesti Bu, nggak bakal. Tapi makanya di klinik itu diajarin dulu komunikasinya. Ibu, Bapak, saya Dikon, saya mau bersama rumah ini, apa yang bisa saya bantu ya, Ibu, Bapak ya? Nah, akhirnya setelah ketemu ratusan pelanggan, gimana anaknya? Bisa komunikasi nggak? Bisa, lancar jadinya. Yang kedua, dia skill dalam pembersihannya makin oke nggak? Makin lancar. Yang ketiga, dia belajar kedisiplinan nggak? Datang jam 5 perlu kopi ya. Jam 9 harus datang jam 9 kurang. Ketika mereka datangnya telat, first impression-nya udah berbeda. Mau sebersih apapun ibunya pasti udah udah gitu. Karena yang kita sasar adalah menengah ke atas. Jadi waktu mereka itu terbatas. Tapi mereka berani bayar mahal. Sekali pembersihan rumah bisa nyampe di 5 juta sampai 10 juta. Coba rumah seperti apa itu? 1 hari. Itu rumah yang di Jakarta, pembersihannya keseluruhan. Dulu saya nggak berpikir kayak gitu. Kok ada ya orang punya rumah 10 juta? Kalau buat saya kan buat beli motor kayak, buat beli apa kayak gitu. Tapi setelah saya datangi, setelah saya lihat, oh ternyata suaminya minyak gitu. Kalau suaminya kerja di minyak, Pertamina atau kenapa uang segitu mah, chill. Nah itulah target pasar, positioning juga. Bagaimana kita tahu? Apa mau ngincer yang mahasiswa? Saya dulu ngerasain tuh. Bersihin kosan, udah kotor banget, bayarannya kecil gitu kan. Kayak ngasih tip lagi. Dibelinya gorengan, ya benar. Tapi ya itu proses, nggak apa-apa kan. Jadi tahu, oh ini bukan pasar saya. Ya udah naik jadi ibu komplek. Ibu komplek naik lagi, ibu pejabat. Dia uangnya kan tahu ya dari mana ya, Jadi dari mana uangnya? Kasih aja. Dan yang terakhir kita koneksikan. Ini tahun ini rencana kita ngirim juga. Jadi anak-anak yang udah tadi 1 sampai 2 tahun, 3 tahun kita mau kirim ke luar negeri. Jadi dia yang tadi pendapatannya 5 juta, 6 jutaan di Jakarta, dia bisa naik kalau ke luar negeri bisa sampai puluhan juta di Eropa. Nah itulah yang di rencana di September itu udah pengiriman. Dia anak-anak yang tadi udah berusaha, udah bagus, sudah ini kita training pakai bahasa Inggris juga. Nah kita kirimlah ke luar negeri. Harapannya ya mereka jadi lebih baik lagi. Nah inilah perjalanannya. Ini contoh satu ya. Ini riders, kalau di kami nyebutnya riders karena kalau di cleaning itu biasanya gengsinya besar banget.
Anak muda bersihin, wah itu gengsinya besar. Pasti udah, bersih-bersih ya, gitu. Udah seperti itu. Nah, ini namanya Surfi. Dulu ini 001-nya clean sheet. Ini pertama kali saya rekrut anak ini 2019. Jadi pas saya lagi dua orang, ini anak satu datang mau ngelamar kan mas gitu. Ya 200.000 dibayar, 500.000 dibayar per bulan, naik. Dia sekolah paket, jadi dia lulusan SMP. Jadi dia dari join ke clean sheet, yang tadinya pendapatannya nggak ada, kita sekolahin paket C selesai. Akhirnya dia sekarang udah ambil kuliah dia sekarang udah semester 6, hampir lulus lah. Udah hampir lulus, terus juga pendapatannya naik drastis karena dia dari awal udah tahu semua layanan clean sheet dan dia udah jadi leader juga, udah naik cara ini. Plus pendapatannya naik, kuliahnya kita bayarin dan sebagainya. Dia kalau lulus, dia hidupnya bisa lebih baik lagi. Satu lagi contoh yang ada namanya Daniel, dia dari Gerobokan, 2 tahun nggak kerja. Ya di sana kan kerja bingung ya, 2 tahun nggak kerja, pengen kuliah tapi nggak bisa. Akhirnya udah berangkat ke Jakarta, kita seleksi dan sebagainya. Berangkat ke Jakarta, kita inapin di asrama atau tempat yang kita kerjasamakan. Pagi sampai sore dia kerja di clean sheet, malamnya dia kuliah sampai sekarang. Pendapatannya juga udah naik drastis, dia bisa melanjutkan pendidikannya, plus dia bisa ngirim juga ke orang tuanya. Harapannya setelah lulus dia bisa kerja jadi lebih baik lagi. Nah ini beasiswa yang kita berikan, kuliah, sekolah paket, living cost, terus juga pelatihan, soft skill dan sebagainya. Jadi kadang kita barter juga sama beberapa ini ya. Contoh coffee shop, ada anak kita yang minat bakatnya barista. Kita bersihin gratis ya, tapi tolong anak ini tolong ngajarin ya. Jadi barista seminggu 1 kali lah, 2 minggu sekali boleh lah anaknya. Jadi kayak ekstrakurikulernya mereka ya, ekstrakurikulernya mereka. Jadi itulah gitu sih. Nah ini mungkin yang tadi saya bilang, ada kalau ingin jadi entrepreneur ada satu kata yang memang kita harus pegang, yaitu yakin. Kalau memang kita yakin bisa, kita yakin nanti bakalan jadi pembisnis ataupun mimpi yang dari saya awal kan, saya impian. Kalau kita yakin terus maju, ya akan kewujud juga. Saya salah satu orang yang percaya bahwa kehidupan seseorang itu sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Nah, satu hari ternyata saya baru sadar pernah bertemu dengan seorang anak SMA di Pekalongan, Jawa Tengah. Coba kita lihat fotonya nih. Ini ketika saya menjadi duta baca Indonesia, keliling Indonesia. Nah, ketika saya sampai di Pekalongan, saya bertemu dengan anak SMA ini. Jadi sekian tahun kemudian, anak SMA itu sudah S2. Dan hari ini menjadi tamu saya, bukan urusan S2-nya, tapi apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Namanya siapa? Mari kita sambut Dikon Nadami. Jadi tadi kelas 11 SMA, saya di Pekalongan, saya itu mabuk darah. Jadi naik mobil itu nggak bisa. Dulu mau naik kereta nggak bisa, naik bus nggak bisa. Kalau mau buat saya sakit, gampang. Naikin mobil, 10 menit, besok pasti udah sakit. Makanya dari TK sampai SMA saya hanya di Pekalongan karena saya nggak bisa keluar. Nah, waktu itu saya ikut acaranya beliau di Duta Baca Nasional ya. Saya pesertanya duduk di paling belakang. Saya nggak ada pikiran mau di Bogor kuliah maupun di mana. Saya ke IPB itu dipilihin teman saya. SMPTN. Kamu milih apa? Milih IPB aja deh. Jadi saya pilih ini ekonomi ya. Oke, teman saya milihin nggak terima. Saya malah berangkat. Takdir. Waktu itu ketika mau berangkat naik bis,
ini saya kalau muntah-muntah, saya pulang nggak jadi kuliah di IPB, tapi ternyata nggak waktu itu. Padahal waktu SMP ke SMA, saya kan udah keterima pondok di Kudus, udah berangkat sampai Semarang, muntah-muntah, ini nggak jadi tuh pondok di sana. Balik lagi ke Pekalongan, udah SMA negeri aja. Tapi dari situ saya berpikir, oh iya, saya bersyukur dulu seperti itu. Kalau saya waktu itu di pesantren, mungkin saya nggak ke IPB, karena saya nggak di sana nggak kuat SMPTN-nya. Tapi kalau negeri di Pekalongan itu bisa. Nah itulah akhirnya. Dan 2020 ketika saya di Bogor, saya udah menjalani berbagai ini, saya diundang sama TKMD melalui relasi saya yang waktu itu ke IPB, jadi narasumber, saya jadi peserta, saya minta kontaknya. Mas mau belajar dong? Ternyata beliau dekat banget sama Pak Andi. Saya jalin terus, saya nggak tahu kalau beliau dekat sama Pak Andi, saya jalin terus, tiba-tiba 2020, kan mau nggak masuk ke TKMD? Ya ada. Inilah titik balik saya. Yang tadinya pada nggak percaya, remehin dan sebagainya, saya bicara ini beda loh, ini pemberdayaan loh, ini loh, nggak ada yang percaya. Terus setelah ada ini, validasinya selesai. Jadi buktinya udah ada. Nah mungkin ini kata-kata beberapa hal juga. Salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, tapi menyerah berarti selesai. Kita boleh gagal, tapi jangan sampai menyerah. Ini beberapa dokumentasi saya di beberapa media maupun kita ada kegiatan-kegiatan sosial juga, bersih-bersih waktu Ramadan, bersihin 1000 masjid, bersihin tempat ibadah yang lain, sekolah gratis. Nah itulah yang bisa kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai di bersih-bersih. Nah inilah beberapa mindset yang tadi saya secara implisit ya, saya ketika berpikir positif. Saya pernah ngeluh nggak dulu? Mungkin pernah, tapi jarang banget. Peduli sama orang lain, nggak ngurusin diri sendiri, ngurusin malah orang lain. Tapi dari situ, kok banyak yang membantu saya ya? Nah itulah yang nggak terduga. Tidak berani ambil resiko, berpikir positif, tujuannya jelas, selalu ingin belajar, pekerja keras, masalah sama dengan peluang, jujur, niat yang baik, pantang menyerah, amanah, dan selalu berinovasi. Itulah mindset-mindset entrepreneur. Dan yang terakhir, saya memang jarang tidur, tapi saya punya banyak mimpi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ingat ini masuk ini bawa saya kembali ke masa lalu ya. Di sini ada nggak yang kuliah sambil kerja? Ya, saya itu. Kerjanya apa Mbak? Saya sebenarnya kayak magang. Terus itu jadi SPG apa kan susah ya. Jadi nyari uang pokoknya buat makan. Oke. SPG loh di kantor pajak. Ada lagi? Ya. Waktu S1 saya jadi guru les privat. Oh, guru les privat. Ada lagi yang lain? Jadi apa? Waktu S1 jadi tour guide. Tour guide, keren loh kerjanya. Ada nggak yang pernah kerja saat kuliah jadi tukang bersih-bersih? Ada nggak yang pernah kerja mas di kantor kuliah? Gak ada ya. Dan jujur saya dulu pertama kali ke Jepang itu saya jadi tukang bersih-bersih. Saya bersihin halaman, nyapu halaman, bersihin kelas, ya. Jadi kalau zaman dulu, kalau sekarang kan pakai spidol, dulu masih kapur tuh. Ya, kalau dia 97 lahir, saya 98 di Jepang. Jadi masih pakai papan tulis tuh. Saya ngebersihin papan tulis, ngebersihin ruangan. Nah itu saya baru ingat lagi gara-gara diskon saya juga ingin dulu itu kerjaan saya bersih-bersih loh, sama kayak diskon ya. Jadi kenapa waktu itu jadi tukang bersih-bersih? Karena belum bisa bahasa Jepang, ya. Karena baru datang pertama ya. Kita kerja pagi-pagi ya, jam 7.30 kita udah kerja ya, dan
sebelum jam 7, jam 6.30 sampai jam 8. Ya, sebelum jam 8 kita harus sudah selesai. Ya. Jadi saya ingat lagi, Tom, saya juga sama kita satu pengalaman juga, ya, itu juga, ya. Kemudian kalau di FON itu kerja juga, ya dapat beasiswa saya juga selama S1 saya kerja dan dapat beasiswa. Karena beasiswa saya itu nggak full, ya. Beasiswanya itu yang sebagian, ya. Jadi saya harus kerja juga. Ya. Jadi kita kita sama juga. Jadi kamu membawa saya kembali ke mengenang masa-masa lalu. Oke, jangan kebanyakan saya yang cerita ya. Ada yang mau bertanya, berkomentar? Wih, banyak nih. 1, 2, 3, 4. Oke, Mbak. Selamat siang semuanya. Saya Yudi dari R71. Yang pertama saya research di App Store belum ada. Ya belum. Ya, di App Store belum ada. Terus yang kedua itu resource untuk orangnya. Gimana cara define-nya? Gitu. Berdasarkan apa? Adakah kriterianya memang tahu anak kuliah, tapi kan dari mana gimana gitu. Itu yang kedua. Kemudian masalah ini kan kebanyakan dari anak kuliah atau misalnya anak-anak yang umurnya 20 something lah. Itu kan game-game yang sekarang ya, ya. Dimana yang namanya bersih-bersih itu bukan hal yang mudah buat orang-orang yang modelnya begini gitu. Karena saya punya karyawan modelnya begini semua. Jadi memang itu kesulitan saya sebetulnya untuk mengatasi anak-anak yang model begini. Gimana cara kamu untuk memanage orang ini gitu? Karena nggak semuanya itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan? Itu yang ketiga. Gitu. Udah deh kebanyakan itu dulu. Terima kasih. Ada lagi ya? Kalau mau ditanggapi dulu. Oh iya. Mbak siapa? Saya Yuni. Oh, Mbak Yuni. Oke, terima kasih. Yang pertama, anak-anak ini nyari dari mana? Sekarang itu kita nggak boleh locker dibuka. Karena apa? Kita kan anaknya masuk ke rumah ya. Kalau ngambil gimana? Kalau terjadi sesuatu gimana? Dulu saya melakukan locker dibuka online, yang daftar ribuan, yang keterima masuk 5. Saya wawancara panjang banget. Wah, gak efektif ini, capek akhirnya sebulan cuma dapat 5 atau 10. Akhirnya sekarang kita kerjasama dengan beberapa lembaga. Contoh, kita kerjasama sama SMK, kita kerjasama sama pesantren, kita kerjasama sama kampus, kita kerjasama sama yayasan, kita kerjasama dengan desa, RT. Untuk apa? Pak, Bu, ini ada loker nih, ada rekomendasi nggak? RT-nya kan pasti nyeleksi dulu ya, ngasih rekomendasi yang oke, dan dia tahu tinggalnya di mana, anaknya seperti apa. Kita tinggal seleksi lagi tuh ke tahap berikutnya. Kita datang, kita seleksi atau mereka kita panggil. Jadi kalau sekarang kita nggak ada rekrutmen yang terbuka untuk rangers ya, karena resikonya besar. Dulu alat saya pernah dibawa pergi soalnya. Karena online. Coba bayangin KTP-nya emang iya orang situ, kalau disamper bener nggak? Belum tentu. Nah itulah yang terjadi. Makanya kita ada jaminan, terus juga ada dengan mereka direkomendasikan sama sekolahnya. Kita data kira-kira anaknya kalau mau berbuat sesuatu mikir dulu nggak? Mikir lah. Ini udah dibawa sama kepala sekolah, udah dibawa sama dekan ataupun kadetnya gitu. Masa mau berbuat aneh-aneh sih atau kinerjanya nggak bagus nih? Nah, saya lakukan itu. Jadi kita di akademi, kalau di Clean Sheet kan ada akademinya. Sebelum lari ke Clean Sheet, mereka itu masuk ke akademi dulu, diseleksi di situ. Pelatihan, terus juga diseleksi betul, disuruh bersih-bersih gratis, ke mesin-mesin dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Biar lihat Gen Z-nya seperti apa ini. Yang suka ngeluh kan? Yang suka bermacam-macam yang lainnya, dari situ kelihatan tuh. Seminggu, 2 minggu itu anak itu udah kelihatan. Ini anak yang benar-benar mau maju atau enggak. Kalau di kami kriterianya memang
18 sampai 30 tahun maksimal. Jadi memang anak Gen Z banget lah. Dan memang yang pertama kita tanya adalah kamu pengen lanjut pendidikan apa enggak? Dan kamu daftar ke sini untuk apa? Kalau jawabnya saya ingin mencari uang, saya coret tuh. Langsung ekrannya coret. Kenapa? Kalau orientasinya udah uang langsung, udah bakalan benar. Tapi kalau orang dia bilang, saya ingin membantu orang tua saya ingin lanjut pendidikan saya, nah itu yang saya pilih. Kan beda ya tadi ya. Ya, kayak tadi saya ingin ngekolain 1000 anak, sama target saya ingin 100 M per tahun. Beda apa sama? Kalau udah saya nyekolahin 1000 anak, kira-kira perusahaan saya kecil atau besar? Ya, gitu. Jadi pandangannya dibalik tuh konsepnya. Nah yang tadi kriteria seperti itu, anak muda memang kalau bicara Gen Z benar-benar luar biasa sekarang. Karena semuanya serba instan, jadi anak itu pun mainnya instan. Makanya kami rekrut kebanyakan dari pesantren. Terus juga sekolah yang memang kriterianya kita masuk ke kita, yang memang udah ditanamin agama, udah ditanamin attitude dan sebagainya. Jadi nggak begitu capek untuk kita mengubah anak itu. Tapi kalau secara umum, saya yakin itu sulit banget. Itu mungkin Mbak Yuni menurut saya. Berarti prosesnya Panjang, bisa 2 mingguan. Bahkan kalau emang nggak ini, jadi kalau dari di list itu akademi dulu masuk, dia bayarannya paling makan sama transport. Terus mengenai yang tadi lu bilang apakah itu legal? Itu kan kayak kesannya kayak gimana gitu. Iya. Kalau benar-benar di sini harus masuk ke tempat pememanan dulu mesin segala macamnya. Itu legal sih. Kita udah ini juga. Masih udah memang kolaborasi dengan yang memang PTKI maupun saya kan sudah kenal Dubes juga ini juga. Jadi secara ini legal. Gitu. Makanya nggak sembarangan juga kita kirim anak ke sana ya. Jadi benar-benar diseleksi ketat. Nanti seperti konten satu lagi untuk yang kayak ini kan ada B2B-nya, B2B sama B2C. Yang B2B-nya berarti itu input kayak presiden kaca jendela yang gede banget di atas nggak sih? Iya. Kalau memang dia minta high risk cleaning, bisa aja. Oke. Itu ya. Oke, makasih Mbak Yuni. Itu rencana ke App Store. bulan ini. Enggak sih bulan depan. Tapi memang kita matangkan dulu semuanya. Karena kan banyakan kalau App Store berarti banyakan maksudnya lewat web kita arahkan. Hampir sama kayak aplikasi. Semuanya bayarnya langsung. Tuh mungkin. Lanjut, apa lagi tadi? Assalamualaikum, saya Rian Tegar dari F1. Rian Tegar. Jadi kalau bisnis keluarga saya di Kalimantan itu ada klinik kecantikan sama baru ke laundry coin. Dan setelah saya lihat di klinik juga udah ada aplikasi di App Store, di Play Store. Itu kira-kira untuk investasinya itu apakah cukup mahal dan apa kita harus punya hire tim gitu, atau kita bisa minta bimbingan orang tapi kita sebagai ini bisa manage sendiri gitu. Karena sejauh ini masih pakai WhatsApp bisnis. Oke, terima kasih. Tegar ya? Iya. Oke, kalau di kita memang investasinya karena tim IT ya, jadi ya lumayan gitu investasinya, tapi ini investasi masa depan. Jadi kalau kita mau ketek teknologi ya harus investasi di situ. Tapi sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi untuk laundry berlangganan aja, lebih enak. Karena di kita pun sama, ketika ada sekolah ataupun perusahaan ataupun apa yang memang dia udah ada cleanernya, kita sewain aja sistemnya, bayar berlangganan 3 juta, 5 juta per bulan, plus kita dampingi, kita taruh supervisor, kita dampingi pelatihan juga, jadi mereka nggak perlu pusing untuk ngurusin orang-orang itu. Nah, pakai seperti itu bisa. Dan
investasinya lumayan gitu. Jadi memang kalau mau masuk ke tech benar-benar harus pikirkan banget tentang investasi di teknologi. Karena belum tentu berhasil. Karena sebelum-sebelumnya saya pun pernah iniin aplikasi ya di bawah pergi, ditipu, diiniin ya sering lah. Sama seperti Ya. Kalau saya riset di Cleansheet sendiri kan brand ambassador-nya Kak Sahnas. Itu apa ada kriteria khusus gitu pas pemilihan ambassador, kita milih siapa nih buat brand ambassador di Cleansheet? Oke. Bu Sahnas ini salah satu orang yang membantu saya awal-awal. Di 2020 saya DM beliau waktu COVID, Bu mau nggak rumahnya saya bersihin, Cleansheet bersihin, saya Cleansheet itu ini gitu. Dan waktu itu beliau balas tuh, dan DM asal aja tuh, udah DM aja deh, saya pengen kuatannya gimana. Saya DM dan alhamdulillahnya waktu itu boleh deh, besok pagi jam 6 udah sampai Sentul ya, dari Dramaga. Bayang itu, saya subuh udah berangkat sama anak Cleansheet yang lainnya ke Sentul dan mobilnya pas tuh tepat waktu. Nah disitulah saya dibantu terus ini yang tadi saya ceritakan tuh. Dulu itu Cleansheet awal-awal nggak pernah ngerasain orderan sampai 5 juta per rumah per hari, bahkan 10 juta bahkan lebih, sampai waktu itu pernah tembus di 30 juta satu rumah. Nggak pernah kayak gitu. Tapi setelah di endorse Bu Sahnas, kan beliau temennya ibu-ibu yang suka sosialnya tinggi, menengah ke atas, sekali di endorse beliau, langsung tuh. Yang tadi hanya Bogor aja, langsung ke Jabodetabek. Mereka berani bayar 5 juta setiap pembersihan, 2,5 juta, 7 juta, dan sebagainya. Nah, setelah itu baru hubungannya ya jadi erat, gitu, makin erat. Dan beliau malah menawarkan, "Kon mau nggak? Saya bantu, kamu butuh bantuan apa? Mau nggak Bu jadi brand ambassador? Free. Dulu ya. Kalau sekarang udah saya bayar. Kalau dulu saya boro-boro mau bayar kan, nggak ada. Tapi karena kebaikannya beliau, mungkin beliau lihat saya seperti apa, bisnis saya seperti apa, jadi beliau bantuin itu kayak just sukarela aja. Tapi yang penting rumah saya dibersihin gratis kan ya. Oh ya udah bisa Bu, gitu ya, bantu aja lah. Nah itulah di situ. Karena hubungan saya sama beliau itu cukup lama dan memang sangat membantu. Ya akhirnya sekarang beliau jadi komisaris di Cleansheet juga. Jadi sekaligus brand ambassador, sekaligus komisaris. Emang kriterianya biasanya ibu-ibu yang memang sosialnya tinggi dan dia punya influence untuk mengajak ibu-ibu yang menengah ke atas yang lainnya untuk bisa gabung. So, siap kasih lagi. Ini pertanyaan mirip sama Mbak Yuni yang tadi. Nama saya Afif dari RT1. Sebelumnya saya punya pengalaman tapi udah lama waktu itu masih kecil itu dicolong sama pembantu gitu. Nah, kalau misalnya ada kejadian misalnya pernah nggak kejadian dicolong pembantu atau misalnya maksudnya cleaning service atau misalnya cleaning service itu melakukan kesalahan seperti misalnya yang membuat barang elektronik itu jadi rusak gitu. Nah itu pernah kejadian dan kalau misalnya emang belum pernah kejadian dan misalnya nanti kejadian itu ada manajemennya SOP-nya kayak gimana? Oke, kalau di kami memang ada SOP-nya. Yang tadi nolong ya udah belum, ya semoga nggak ada ya gitu. Tapi memang kita ada SOP-nya. Kalau mau bersihin, Ibu, saya nggak bawa apa-apa ya. Ini alatnya dicek semuanya clear. Sama tolong ambil semua ya barang berharga dulu ya. Bersihin, ambil dulu ibunya, minggir-minggirin dulu. Karena apa? Peluangnya ada dua loh. Bisa aja pelanggannya, bisa aja rendersnya. Coba, kalau pelanggannya di mana? Kalau dia lupa naruh uang ataupun naruh perhiasan, bilang saya taruh di sini nih. Terus gimana? Kita yang percaya gimana? Nah, dengan adanya tadi before after, terus juga tadi SOP yang tadi dilakukan, maupun checklist maupun tanda tangan, dicek dulu sebelum pergi. Itulah yang
membuat itu enggak jadi. Dan ketika itu terjadi, memang saya sudah tegaskan ke Ranger School, kamu berusaha saja bukan hanya sama polisi saja, tapi juga sama polisi dan TNI. Memang kita sudah ada undangannya. Jadi memang sebenarnya kita ada jaminannya juga di anaknya. Kita selain kita takuti juga ada jaminan yang memang dia janganlah pakai itu, karena kalau dia satu sekolahnya dia putus, dia keluar dari kerjaan, kita masukin ke dia berwajib juga. Dan kalau tadi kejadian seperti tadi sangat banyak sih dulu ya. Ya udah rusak, mecahin lampu, mecahin vas bunga, nyobek kasur, terus granit jadi putih. Bayangin granit kamar mandi putih, caranya gimana tuh? Ya balik lagi bongkar, ganti dengan yang baru. Ya caranya sampai segitunya. Ya tapi itu proses yang masalah. Jadi dari situ akhirnya kita ada SOP yang memang bisa mengantarkan itu. Untuk biasanya kalau ada kejadian seperti itu kita terang dulu seperti apa masalahnya, baru kita bisa ganti rugi ataupun bahkan seluruhnya bisa ganti rugi. Seperti itu. Oke, makasih. Lagi? Jadi yang belakang. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dani. Sebenarnya pertanyaan saya hampir mirip sama yang terkait dengan permodalan. Jadi untuk modal terbesarnya harusnya di apakah selain tekad ya? Tadi tekadnya modal itu penggunaannya apakah ini kan tekno ya? Jadi apakah di aplikasinya, teknologinya, atau di sumber daya manusianya ini justru yang ternyata pemanfaatan atau penggunaan permodalan ini ternyata seperti situ. Terus yang kedua, untuk investasinya apakah dari awal itu istilahnya kayak bootstrapping, jadi sumber daya sendiri, atau memang ada angel investor, atau memang ada salah satu cuma satu investor gitu yang mendukung di sini. Terus kapan tuh mulai, misalkan ada investor gitu, kapan tuh mulai kita menerima investor itu kapan sih? Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang pertama ya, yang kedua dulu deh, yang mengenai investor maupun saya dari dulu bootstrapping. Makanya dulu saya kenapa bisnis dan prestasi itu saya lomba-lomba, saya nyari dana hibah. Nah, saya dulu dapat 2019 itu 50 juta dana hibah tuh dari Kemenpora, Kemendikbud, IPB, saya kumpulin tuh. Atau 50 juta buat beli paku dan sebagainya. Ya dari itu gue tuh besar sampai akhirnya saya kerja beresin dulu fundamentalnya, baru saya nyari investor ketika udah mau ekspansi. Ekspansi itu ketika ini pasarnya mau diperluas ke B2B. Kalau saya ngerjain sendiri dengan umur saya yang masih muda, relasi saya masih terbatas, B2B-nya pertama kedekatan. Jadi makanya saya nyari investor di 2022, mulai itu nyari angel investor dan dapat, dan lumayan ternyata pengaruhnya besar dari sisi dia kenal CEO yang punya fasilitas maupun perusahaan dan sebagainya, karena umur beliau kan udah 50-an. Nah, itulah kolaborasi. Selain dia nanamin modal, uang, tapi juga nanamin relasinya juga yang saya bisa bangun untuk bisnis ke depannya. Investasi paling mahalnya adalah kalau di bisnis memang satu di teknologi, dua di SDM. Makanya kita diri akan itu tujuannya untuk itu, karena ini bisnis manusia, kuncinya di SDM. Goklin kenapa tuh? Bu, ini gak usah ke aplikasi ya, WA aja. Gimana? Itu
Gojek udah promosiin gencar-gencar, ketika kayak gitu pertama dapat langsung di bypass. Itu kalau SDM itu berarti yang bisa kita lakukan apa? Benerin di teknologinya? Nggak bisa. Itu integritas, kejujuran. Nah makanya kita benerin di akademinya, kuatin di sistemnya, kuatin di yang tadi pilih orang-orang yang memang udah dijamin, memang orang yang seperti ini, integritas dan sebagainya. Ketika ada yang melanggar kayak gitu ketahuan, tak keluar ya. Karena udah integritas maupun kejujuran udah nggak bisa. Makanya di kita memang ada perjanjiannya. Ketika ada sekali ya ketahuan, karena kita itu ada kayak customer base-nya, tiba-tiba datang aja. Tiba-tiba dari sana ternyata itu pelanggan yang memang kita udah bayar untuk tes dia, terus mau apa dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang biasanya kita lakukan. Makanya kuncinya di SDM akademi. Investasinya lumayan di situ karena kita harus nyiapin tempat untuk pelatihannya. Ini granit ya, ini ya. Tadi yang rusak-rusak kayak gitu kan karena orangnya nggak paham. Ini cairan keras disiram ke granit atau ke marmer, ya rusak. Itu kenapa? Ya karena pelatihannya kurang, dananya kurang. Gitu. Jadi SDM ini memang tricky dan memang agak susah juga. Makanya saya suka atau nggak suka sih sebenarnya. Sebenarnya saya sukanya karena saya bisa banyak orang terlibat, saya bisa berdayakan membuka lapangan kerja lebih banyak. Tapi nggak sukanya adalah ya kayak gitu. Ya bayangin aja ya, gimana caranya menstandarkan kayak gini, tapi dengan latar belakang beda, pendidikan beda, terus juga etnisnya beda, agamanya beda. Gimana caranya satu ini kayak gini ya? Nah itulah yang terus kita perbaiki untuk kedepannya. Itu mungkin mas. Ya lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas sudah menyampaikan materi. Mungkin aku mau nanya tentang perkenalan dulu. Perkenalan nama saya Muhammad Zidan dari RPG 1. Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang materi yang sekarang yang socio-technopreneur ya. Mungkin kan sangat menarik banget kalau kita bahas. Aku punya pengalaman Mas dalam hal membangun ekosistem sosial entrepreneur di Desa Cilengilir, Bogor. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan dari pengalaman Mas Ivan dalam bisnis, sosial bisnis, bagaimana sih Mas cara membangun bisnis, sosial bisnis, tapi modalnya nggak ada sama sekali. Itu kan kita berhubungan dengan sosial kan, dan itu kan pasti membutuhkan modal yang sangat besar gitu. Apa kita cari modal dulu baru sosial entrepreneur, atau sosial entrepreneur dulu baru kita cari modal baru-baru? Dan untuk pertanyaan kedua, mungkin ini lebih ke perjalanan dari Mas Ivan. Kan Mas Ivan tadi saya lihat perjalanan bisnisnya panjang banget Mas ya. Kita kan pasti melewati beberapa lingkungan tim yang berbeda-beda. Mungkin bagaimana sih Mas cara menentukan lingkungan tim yang sampai saat sekarang ini kan Mas sudah punya tim di Cleaning Seat ya, dari sebelumnya kan pasti ada orang lain atau tim-tim lain. Itu cara membuat lingkungan tim itu bagaimana itu biar bisnisnya bisa scale up sampai kayak Cleaning Seat sekarang. Mungkin itu tanya saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, tadi sebenarnya kalau social entrepreneur itu kan harusnya ya undang-undangnya belum ada sih untuk mengatur itu ya. Maksudnya biasanya itu kalau di social entrepreneur itu legalitasnya dua. Saya pun legalitasnya dua, PT sama yayasan. Harusnya ini undang-undang harusnya selesai tuh. Jadi bisa tuh social entrepreneur atau social enterprise itu bisa ada legalitasnya sendiri. Karena agak ambigu soal ini sosial maupun bisnis dan sebagainya. Nah yang tadi mengenai cari modal dulu ataupun apa, sebenarnya banyak yang bisnis social enterprise maupun social entrepreneur yang memang nggak perlu modal dulu. Makanya kalau di startup kan ada MVP dulu ya. Coba dulu, jangan langsung udah buat aplikasi udah bayar ratusan juta, ternyata nggak berguna gitu. Banyak, coba cek aja di Play Store ataupun di App Store, banyak aplikasi yang memang nggak kepakai, bahkan nggak ini sesuai marketnya.
Itu banyak. Nah makanya dari situ coba dulu aja, bahkan gak ada modal juga bisa kok gitu. Yang penting tahu pasarnya, tahu peluangnya. Nah dari situ bisa coba dulu atau nawarin dulu, terus dari situ bayar dulu ke kita. Jadi kalau di kita pun sama, ketika ada perusahaan yang mesen ke kita, ada yang retailnya tapi mirip perusahaannya yang berlangganan. Jadi dia itu perusahaan asing, banyak perusahaan asing, dia ada kantor di Jakarta, tapi dia hanya sepetak aja, perwakilan aja. Dia perlu OB nggak? Karyawannya ada 5. Perlu OB nggak? Nggak. Makanya dia maksud kita, dia bayar 2,5 juta, anak kita datang setiap hari, setiap pagi 2 jam. Dia bayar langsung tuh deposit 1 tahun 30 juta. Butuh modal nggak? Nah, itu bisa seperti itu. Jadi main cara kayak gitu. Dulu saya memainkan itu juga. Gue deposit dulu akan lebih murah loh, kalau bisa setahun. Deposit tuh, bayar langsung. Kalau perusahaan multinasional luar yang ada perwakilan di sini uang 30 juta kecil sama setahun. Ya, makanya mereka berani bayar langsung 30 juta. Atau yang ibu-ibu langsung berlangganan aja Bu ya 5 juta setahun, langsung bayar dengan berbagai bonus dan sebagainya. Nah itulah yang kita bisa gunakan tadi. Gak harus ada modal dulu ataupun apa, tapi ya kita untuk uji coba pasti kan butuh uang ya. Ya setidaknya jangan ngeluarin banyak-banyak lah, kita uji coba sedikit dulu. Terus yang kedua tadi apa? Tim ya. Kalau saya dulu pusing banget tuh nyari tim gonta-ganti ya, tapi sampai akhirnya saya menemukan bahwa kalau kita mau nyari tim itu butuh 3C. Apa tuh? C yang pertama apa? Cantik, oke. Itu C keempat kayaknya itu. Oke, C pertama adalah kita lihat dulu karakternya seperti apa. Sama nggak sama kita? Value-nya sama nggak sama kita? Yang kedua, chemistry-nya nyambung nggak? Jangan-jangan yang kita ini nggak nyambung, kita emang nggak nyambung. Chemistry-nya seperti apa? Dan yang terakhir baru kompetensinya seperti apa? Kalau teman-teman nyari kompetensi dulu, saya yakin nggak lama itu udah keluar. Karena secara ini dia hanya kuat di kompetensi, dia nggak lihat hal-hal yang lainnya, karakternya sesuai sama value di perusahaan, mudah hati, mau belajar, mau dari bawah. Anak yang masuk prinsip manajemen di kita harus bersih dulu. Jangan ngerasain semuanya, terus sih. Jadi biar tahu mereka menghargai yang di bawah-bawah. Jadi tidak semena-mena. Itu sih, jadi berbagai macam, tapi akhirnya dulu saya pernah nyoba profesional juga, ya pernah juga slide dan sebagainya sering lah gitu. Tapi akhirnya kan ya tadi faktor yang utama, ini value sama nggak, chemistry-nya sama nggak, karakternya sama nggak gitu. Kompetensinya baru beda harusnya. Kalau kita udah jago di marketing, jangan cari yang marketing lagi, cari yang operasional. Ataupun yang lainnya ya. Nah itu faktor yang memang penting juga untuk kita lakukan. Karena saya sebenarnya suka di HR, saya suka di rekrutmen, saya suka di manajemen, saya suka di beberapa hal yang lainnya. Makanya kalau di IPB dulu saya ngambil SC itu manajemen. Makanya saya merasakan tuh manajemen pemasaran, operasional, SDM, sama keuangan. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas. Lagi? Itu 12-nya terlalu banyak ini. Coba dia. Terima kasih, saya sadar dari satu. Saya penasaran nih, tadi kan ada yang B2B juga ya. Nah, apa yang membedakan prinsip yang B2B ini dengan outsource CS? Nah, yang kedua, karena ini tadi berangkat dari misi sosial untuk menyembuhkan pegawainya,
apakah nanti ketika si pegawai ini selesai sekolah terus kemudian kontrak selesai atau tidak? Ini sekedar penasaran aja sih. Oke. Nah, tadi ya, yang pertama memang kita ada beberapa kategori tuh yang retail tadi, yang misal perusahaan berlangganan itu beda sama outsource. Jadi alat semua bahan udah di kita, dia nggak perlu ngurusin BPJS, udah bersihin bayar gitu. Ada yang memang B2B satu lagi yang berlangganan sistem pendampingan dan sebagainya, tapi orangnya tetap in-house di situ. Misal setelah bisnis ya udah orangnya tetap sini, tapi kita bantuin karena pusing loh ngurusin gonta-ganti orang loh. Misal dia nggak masuk, yang ngantin siapa? Gak ada TU butuh waktu ngurusin kayak gitu atau bagian umum dan sebagainya kan apa ya gitu. Makanya kita support di situ. Itu berlangganan paling 5 juta per bulan, tapi berapa sekolah, berapa perusahaan, berapa orang. Nah dari itu tujuannya sebenarnya untuk Bu, Pak, kita ada alat sama bahan juga loh, mau beli nggak di kita? Like sistemnya. Pak, Bu, kalau pusing kita ada orang loh di akademi, per orang 1 juta ya. Bisa juga. Gitu. Dan yang terakhir, baru yang terakhir tadi outsource. Kita bisa akomodir juga itu. Jadi yang memang dia pengen pembayarannya datang, plus pengennya semuanya dikelola kita. Itulah kita juga ada ya seperti itu. Tapi semuanya menggunakan sistem maupun teknologi yang legit. Karena biar lebih mudah dan memang karena itu di aplikasi itu tersambung langsung di dashboard itu tersambung pendapatannya mereka. Kalau di kita memang bayarnya per hari. Misal per hari 150.000, ketika dia nggak masuk, kita kan cari penggantinya. Penggantinya bayar pakai uang itu. Jadi nggak nombong dan sebagainya. Tapi dari situ kita jadi lebih enak. Ketika dia absen, pendapatannya masuk. Ketika dia absen, pendapatannya masuk. Ketika nggak absen, masuk. Undang-undang tenaga kerjaan semuanya juga kita udah ini BPJS dan sebagainya juga udah kita akomodir. Plus THR juga kita akomodir. Itu yang yang tadi. CSR pun ya sekarang udah banyak yang datang CSR ke kita. Kayak warga STW Indosiar ini kan STW Indosiar. Ya, biasanya STW Indosiar dia ngasih CSR ke kita, wakil orang-orang dong untuk cuci AC sama servis AC, terus cleaningnya. Ya cari itu. Mereka beli alat di kita, beli bahan di kita, mereka pelatihan anak-anaknya di kita, mereka bayar aja. Paketnya berapa? Kalau ini sekitar 300 juta per sekali. Nah itu udah masuk lagi ya ke bisnis yang berbeda ya, manajemen CSR. Gitu. Jadi dari satu bisnis saja ternyata bos banget. Kalau kita dalami bisa mengelola CSR, bisa tadi makanya sosial itu ya fokusnya ke situ juga untuk bisa mengakomodir dana-dana CSR yang bisa dioptimalin. Kalau kayak ini kan jadinya kita udah disupport dananya dari mereka, anaknya nanti kerja di kita, alat-alatnya udah dikasih semua sama mereka, belinya di kita. Oh itu nikmat, mana lagi ya memang ini ya. Ataupun yang kemarin warga yang 2000 masjid, mereka minta pembersihan di kita, ada mereka ngasih CSR ke kita, udah tuh kita bersihin di seluruh Indonesia. Kemudian ini siapa? Ya kita mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, KIP kuliah, ini sih kita libatkan. Bersihin ya di masjid A, B, C, D, E, F, G. Uang yang masuk, kita per masjidnya berapa, kita salurin ke anak-anaknya. Langsung juga ke seperti itu. Dulu saya nggak mikir kayak gitu ya, saya nggak mikir seperti itu. Tapi ada peluangnya. Nah itulah yang bisa kita ambil. Itu mungkin. Oke, ada lagi? Wis. Masih ada door prize nih. Saya bertanya cuma untuk door prize. Perkenalkan saya Arif Ardiawan dari R71. Saya tetangga Mas dari Pekalongan, saya pengalaman.
Tapi branding dulu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kemudian mencari pelanggan? Apa teknik-teknik yang dilakukan? Beberapa hari yang lalu itu di Instagram saya itu banyak viral itu tentang Santoso. Nah ini Instagram saya kasus kayak yang lainnya ya. Santoso itu viral. Bahwa dia bisa disuruh apa saja dengan dapat imbalan biasa tentunya. Dia berangkat dari Instagram yang viral, media sosial yang viral, kemudian dia dapat branding, kemudian dia dapat imbalan atas jasanya. Dan dia followernya sekarang 126.000. Tapi tadi saya lihat di feed itu followernya baru 23.000. Ini lebih banyak daripada saya dari sebenarnya. Jadi apakah ada strategi marketing yang Mas dikontrakkan? Misalkan melalui basic atau melalui apa? Mungkin saya kasih bocorannya sedikit pun nggak apa-apa. Terus yang kedua, apakah kedepannya ada rencana untuk mengembangkan bisnis misalkan jasa-jasa lainnya gitu. Kayak misalkan ini kan membantu untuk kebersihan, misalkan nanti ada kalau di rumah tangga itu yang paling ribetnya TK gitu. Jasa TK atau mungkin bagi mahasiswa jasa pembuatan jurnal yang bisa ada fokus misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dekat ya. Ngapa enggak? Oh ngapa? Oke, memang kalau tadi kan saya cerita ya, retail itu seribet apa ya? Ya, makanya sekarang itu kami fokus utamanya sudah di B2B. Lebih banyak fokusnya di B2B. Tapi kita tetap berjalan seperti biasa ada di beberapa kota juga. Makanya di Instagram kan nggak begitu ini, ya kan? Cara ini, ya karena kalau B2B nggak perlu Instagram gitu. Dia lebih ke kedekatan sedikit. Tapi tetap Instagram untuk kita jalankan atau kita post dan sebagainya. Untuk report impactnya seperti apa ini? Seperti apa? Sekarang memang strateginya kita Google Ads iklan Google maupun Facebook maupun Instagram maupun yang memang kita kalau di kita itu ada namanya kemitraan. Jadi kita bukan kemitraan di satu titik, satu kecamatan, satu distrik. Ada partner yang invest ke kita buka di situ. Nah tujuannya untuk apa? Untuk menjalin relasi ataupun partner sebanyak-banyaknya. Karena B2B pengaruhnya besar ya kedekatannya. Makanya kita ajak partner-partner yang memang dia udah punya building management, dia udah punya properti dan sebagainya. Jadi ketika dia ngambil itu udah pasarnya udah dapat tanpa online ya. Itu kan tanpa online. Cara ini ya. Jadi dari kedekatan. Terus yang kedua, karena ini jasa, paling laku adalah dari rekomendasi. Makanya banyakkan kita di agensi ibu-ibu yang memang pakai ini aja nih, akhirnya sakit kan kalian kan, pakai aja agensi ini gitu. Nah, banyakkan ibu-ibu itulah yang bekerja dibanding yang kalau ads sama penawarannya rekomendasi temannya kira-kira lebih tertarik mana? Ya, itu jasa, karena kepercayaan. Itulah paling banyak di situ mainnya. Sama dulu saya sempat viralnya di 2020. Waktu pas naik tuh semuanya pada naik, kita ambil sebagainya, tapi Instagram saya yang naik. Lucunya ya itu dikit-dikit aja gitu kan. Nah kalau Santo kan memang dia dari awal kan, tapi dia dari 2019 juga. Dari 2019 sama sebenarnya. Tergantung waktu viralnya aja tuh, kapan, ya kan? Tapi saya lihat dia beruntung juga. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kalau dulu saya pas waktu viral. Dulu penawaran untuk investasi itu banyak banget, pengen yang masuk, pengen ini, dan sebagainya. Kalau saya ambil semua, saya yakin betul. Kalau itu tergoda ya, sedikit aja. Yang satu surat ataupun yang lainnya, kan udah sering lihat kan yang viral-viral. Karena butuh, ini tahan nggak ya? Tahan dulu nggak ya? Atau langsung dikejar nggak ya? Bisa loh 2020 saya langsung buka pulang kota di Indonesia. Tapi kalau itu saya lakukan, saya pusing tuh. Saya nggak kuat tuh fundamentalnya tutup akhirnya. Itu salah satu. Dan yang
terakhir tadi memang ke depan kita akan jadi facility service. Ya support sekarang sih udah ada gitu kayak pest control, terus juga security, terus juga hygiene. Ya, pelanggan kan pasti pengennya one stop solution ya. Satu aja deh dari klinik aja ngapain kan ini kayak yang lainnya. Tapi kalau sekarang kami masih pakai vendor yang lain, jadi kerjasama. Ya, ada yang tukang, bangunan, renovasi, macam-macam tuh. Di B2B itu banyak macam kayak gitu. Tapi kalau retail, bayangin ribetnya seperti apa itu. Ada sih yang minta renovasi. Nah, memang ke depan kemungkinan besarnya adalah kita jual rumah juga kalau yang retail ya. Karena beberapa dari renters dapat, ini rumah saya mau dijual, awalnya kemana ya? Nah, biasanya ke Klincir dan ternyata di Klincir ada yang bisa beli, dapat deh komisi. Lumayan, 5% dari 1M kan udah 50 juta. Nah itulah pengembangan ke depan yang memang kita rencanakan. Tapi kita lebih ke fundamental dulu dikuatin semuanya, biar ketika besar itu udah siap gitu. Nggak maksudnya nggak siap untuk kayak gitu. Itu mungkin. Jadi kita pakai ngomong ini ya bahasa Perkenalkan, saya Arius Kapta dari Akademi 1. Yang ingin saya tanyakan Mas Cikon terkait kan bisnis mulai dari tahun 2019 dan saat ini apa yang menjadi kendala dari bisnis ini dalam mengembangkan bisnis ini hingga bisa jadi besar saat ini. Soalnya saya lihat juga banyak jasa-jasa kompetensi seperti OkClean dan lain sebagainya. Apa tidak? Kendalanya banyak ya. Memang modal salah satunya inilah yang membedakan social entrepreneur sama yang lainnya ya. Saya bisa aja pakai venture capital. Ya, waktu 2022 itu udah mau masuk tuh venture capital. Tapi kalau itu masuk, seperti apa venture? Udah gak mikirin sosial lagi. Mikirnya ini tahun depan berapa kali lipat, tahun depan lagi berapa kali lipat. Ayo untung dong cepet nih, kejar. Yang saya lakukan apa? Pasti akan anak-anak, pasti akan saya kurangin semua subsidi. Pasti saya akan ngelakuin apapun demi itu. Itu jalannya. Karena ini bedanya itu sosial entrepreneur atau sosial entrepreneur itu dilemanya di situ. Kita nyari dana dari mana ya gitu. Mau ke venture capital tapi nyari yang sesuai yang nggak nemu-nemu juga gitu. Mau nyari yayasan yang mau berbaik hati untuk invest juga. Ya ketemu, kadang enggak gitu. Nah itulah sulitannya sebenarnya kendalanya. Gimana caranya untuk mempercepat, tapi kita tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini mayoritas kan masih saya. Kalau venture capital masuk, mungkin sahamnya memang lebih besar saya ya, tapi ada klausul tertentu yang memang mewajibkan saya untuk bisa mengejar target itu. Ketika nggak kecapai gimana? Saya tergerus, ketika nggak capek lagi, saya stres, akhirnya saya keluar dari prinsip. Itulah yang terjadi pada teman-teman saya yang cepat gitu. Gak kuat kayak ini, karena mereka kalau venture capital kan dari 10 yang diinvest, 9 mati. 1 kayak Gojek, untung besar. Gitu. Jadi kendalanya 1 di pendanaan memang. Saya lagi terus cari alternatif, mau dari luar, mau dari mana, tapi memang value-nya sama, ininya sama, itu susah banget. Makanya angel investor alhamdulillah dapat tuh yang se-value sama. Dia nggak pernah nanya, ini omset ini gimana? Nggak, dia selalu nanya berapa anak kan yang udah di sekolah, berapa anak yang udah dibantu. Selalu nanya gitu. Tapi kan inline ya sama pendapatan pasti.
makin banyak anak yang dibantu, harus pendapatannya juga meningkat. Tapi nanya bukan targetnya gimana, nggak kayak gitu. Nanya yang seperti itu PR. Karena kemarin kan terkenalnya itu ya pendanaan venture capital, itulah yang menjadi mindsetnya agak sulit untuk kita. Nah, satu sih itu, yang kedua memang ya tadi SDM. Gimana caranya menemukan Gen Z sekarang yang memang sesuai dengan value-value kita, yang mau berjuang dari bawah. Karena sekarang semuanya serba instan dan banyak faktor-faktor yang lain yang membuat mereka jadi malas kerja maupun yang lainnya. Contoh pinjol, contoh judi online. Itu kalau waktu ketika kita wawancara itu banyak terjadi di bawah. Itu sangat susah untuk memisahkan itu ya. Jadi buat teman-teman yang memang masih gadget ataupun yang masih muda, ya bareng-bareng aja untuk bisa membuat ini jadi lebih baik lagi, karena masa depan Indonesia ke depan kan di tangan kita ya, bukan di tangan yang lainnya. Itu ya. Ini tukang.com ya? Ya, itu tukang.com. Nah, saya kemudian juga ini masih Pak Aziz Hartanto juga. Udah ada CEO-nya, udah teman saya sih, masih muda jadi. Jadi, nah kayak gitu caranya. Jadi ada yang pesen pengen renov ataupun apa, saya kolaborasi aja sama tukang.com. Ngapain saya develop sendiri? Udah ganti ya? Udah ganti, CEO-nya udah ganti. Oke, ada lagi yang bertanya? Berkomentar? Akhirnya makin habis semua ya, kan ya? Perempuan cuma ada ini doang, yang mana kan? Siapa tahu door prize-nya ini loh, dibersihin lumayan. Satu lagi dari saya mungkin, saya masih penasaran sama nama brandnya Playstation gitu, dari mana gitu. Soalnya kalau kedengeran Playstation itu kayak di bola gitu. Nah itu dari mana sih namanya? Oke, Playstation ini memang dari bola awalnya, karena saya kan suka bola juga ya. Coba tebak klub apa? Oke, yang warnanya hampir sama kayak Persib. Ya, Manchester City. Nah, dulu memang ceritanya ketika saya kumpul sama teman-teman saya yang dulu bersih-bersih tuh bareng, saya sambil habis nonton bola di situ, namanya apa ya? Gitu. Bukan tuh, ada yang klinik, gitu kan. Wah, depannya clean deh, gimana caranya deh, gitu. Atau yang lainnya deh, usul, semuanya usul. Udah ada yang usul tuh, clean sheet. Bagus nih, yang disebut. Udah, kalian juga suka bola dan sebagainya. Nah, tapi ternyata ada filosofinya. Clean itu kan bersih atau baru ya. Sheet itu kan lembaran. Jadi, membuka lembaran baru bagi anak Indonesia untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Semarang ya tadi ya. Setelah jadi baru. Itu mungkin, itu benar filosofinya. Oke? Yang perempuan ada? Saya? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Wajib merah. Untuk badan usaha sendiri, tadi kan badan usahanya PPK, dia ada komisaris, dan berarti pemegang sahamnya kan majority. Berarti yang minoritinya yang ada investor itu satu. Sekitar 4 orang, tapi memang dia leadernya satu. Itu kan berlaku seperti ya, ada dividen dan segala macamnya, berlaku seperti undang-undang PTK. Itu ada masalah nggak sih? Atau memang kamu selektif banget untuk pilih si investor ini sampai nggak pernah ada masalah di antara 4 orang ini sama kamu? Enggak sih, sampai sekarang nggak ada ya masalah. Maksudnya memang value-nya sama dan juga
mereka juga nggak ngejar langsung cepat gitu. Saya ingin investasi 5 tahun ke depan dong. Gitu. Jadi harapannya untuk pensiun saya ataupun nanti ke depan saya. Jadi mereka paham bahwa ini masih proses. Jadi mereka nggak ngambil dividen juga. Saya ngambil pasti. Tapi mereka nggak mau ngambil dividen dulu, nanti dikumpulin aja atau apa nanti di akhir aja buat pengembangan dulu. Jadi itulah yang membuat value-nya sama dan memang sesuai dengan nilai-nilai prinsip. Karena ini butuh daripada nyari dana dari luar, karena dikumpulin aja dari sendiri ataupun minjem bank ataupun pakai dana-dana CSR yang tadi. Begitu baik. Siapa tahu jadi angel investor. Boleh. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Nggak ada? Oke, berarti kalau nggak ada, aku mau kuis. Dengerin nggak dari tadi itu? Oke, saya kuisnya satu. Nanti hadiahnya minta sama Mas Victor ya. Nah itu tadi dalam saya catatan dulu ya. Ada yang disebut dengan 3C tadi. Oh, saya tahu. Ada yang disebut 3C ya. Perempuan nggak ada. Tadi saya mengharapkan perempuan ya. Ya saya perempuan. 3C apa tadi yang disebutkan? Benar nggak? Ada yang Jadi yang voucher sama buku saya ya. Oke, siapa tahu coba? Barista. Barista. Nanti DM aja. Itu mah satu ya. Yang 70 deh satu lagi ya. Boleh satu lagi? Boleh. Sekarang tanya dari Mas Dino. Satu lagi. Apa pertanyaannya? Dari yang tadi sudah disampaikan. Oke, ini ada satu pertanyaan. Nanti dia DM aja ya. Nah, dari diri saya yang ini, tadi kan saya cerita ya, gagal. Kira-kira faktor utama kegagalan saya sebelum mencapai ini apa? Isbatik, ya. Makan minuman gagal. Coba apa satu faktor yang memang itu menjadi faktor kegagalan saya? Apa? Lawan. Langsung jawab sini. Jawab sini. Oh, dia nanti minta hadiahnya ya. Hadiahnya nanti di DM. Ayo Wan. Bismillah ya. Astaga, saya kan kira di DM. Coba ya dari penjelasan tadi mungkin dari analisis saya mungkin yang pertama belum menemukan passion yang sesuai dengan apa sih yang akan nantinya menjadi bisnis utamanya gitu. Kemudian mungkin Udah satu aja. Satu. Passionnya belum menemukan passionnya ya. Oke, passion dua. Ya Mas itu ya. Kalau di profesinya belum nemu, apa namanya? Sama kali Oke. ini ya. Oke, passion pilihan nomor 2. Yang Masih ada satu. Ya Mas. Kalau saya lihat perbedaannya mungkin yang terakhir baru itu sosionya ya, yang lainnya nggak ada sosionya. Oke, nomor 3 itu. Mbak Yudul ya. Menurut saya yang sebelumnya itu money oriented. Sama nomor 3. Ini Konsistensi. Konsistensi betul, tapi bukan faktor yang membuat saya gagal. Saya konsistensi ya. Ya, Yang lain belum menguntungkan. Iya, ada benarnya juga. Nomor 4 lah itu. Ini saya belum sampein sih tadi, belum sampein. Belum sampai.
Apa Mas? Relasi belum terhubung. Betul, tapi nomor 5. Ini kalau dilihat bidang bisnisnya ini baru kita hasil dari. Oke, hampir. Langsung jawab aja. Tapi dia prinsip itu. Belum. Saya kan tadi cerita ya bahwa Tadi masih nyebut beberapa kali fundamental. Oke. Dulu. Terakhir siapa? Terakhir yang mau coba. Regulasi. Enggak ada regulasi itu. Oke, ya jawabannya adalah mentor. Tahu nggak kenapa mentor? Karena dari semua bisnis yang ini, saya baru ada mentor itu. Ternyata pengaruhnya sangat-sangat besar. Karena dengan ada mentor yang memang paham, oh ini kamu arahnya ke sini kok. Yang bimbing siapa? Sebelum ada komisaris, sebelum ada yang lainnya, ya mentor. Oh arahnya ketika saya nggak tahu marketingnya gimana, saya nanya kemana? Mentor. Ketika ada tawaran investasi dan sebagainya ataupun yang bisa mempelecehkan dan sebagainya, nanya kemana? Mentor. Jangan kan, saya udah pernah kayak gitu konflik ataupun ini dan sebagainya. Kamu pelan-pelan aja. Mentor. Ya, itulah faktor. Sekarang sih satu mentornya berapa? Sekarang udah banyak sih. Kalau dulu yang itu Pak Arto Biantoro, ya itu yang nyambungin ke ending, yang nyambungin ke mana. Memang dia yang membimbing saya dari awal, yang brainwash mindset saya di sosio entrepreneur. Dulu benar orientasinya uang aja tuh. Ya kalau nggak ada uang nggak bisa hidup ya. Wah, tapi yang membuat saya clear adalah ketika soal beliau kan anaknya Chris Biantoro. Beliau anaknya Chris Biantoro yang memang nasionalismenya tinggi, makanya gimana caranya saya biar bisa tetap bertahan dengan cara yang berbeda dan bukan dengan cara venture capital yang kapitalis. Nah, itulah itu ya. Oke, saya lahir tanggal berapa tadi? Bulan November. 19. Ya, masih lama. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, makasih banyak Mas Dikon ya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak pesan-pesan nih untuk teman-teman? Ya, pesan aja lah, satu dua kata. Saya merasakan betul ya tadi yang busana maupun banyak-banyak. Dulu saya sakit hati waktu saya dibilang begini. Kon ngapain sih bantuin orang ataupun kamu bisnisnya kayak gini dan sebagainya. Kamu bantu mau sosial itu kalau kamu udah naik BMW dan naik ini dan sebagainya baru bantu sosial gitu aja. Saya kan apa ya? Saya kan sakit hati ya, maksudnya kok kita membantu orang gak harus kaya dulu sih gitu, gak harus sukses dulu dan sebagainya. Saya yang ini ya bantu ya ikhlas-ikhlas saja sekecil apapun ya. Kalau kita nggak bisa bantu secara uang, kita bantu secara tenaga. Makanya dulu saya bersih-bersih masjid. Kalau kita nggak bisa bantu secara tenaga, bantu pakai senyuman, iya kan? Dan yang terakhir yang saya ingin sebenarnya semuanya bukan hanya soal uang aja sih sebenarnya. Uang penting, sangat-sangat penting. Kita kan fokusnya ke situ ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang nggak harus dihitung pakai uang lah. Gitu.
kita bantuin orang, kita bantuin ini, ya kita lakuin aja dengan ikhlas, dengan tulus dan sebagainya. Urusan nanti itu dibalas ataupun enggak, itu urusan belakangan. Makanya kalau di novel saya kan ada kata-kata tuh, kalau kita bantuin orang lain, maka orang lain yang lainnya akan dibantu kita. Itu mungkin